Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Setiap manusia memang memiliki kekurangan dan kelemahan yang seringkali membuat kita tidak percaya diri akan tugas dan perutusan yang kita dapatkan untuk dilaksanakan di dalam persiaran hidup kita. Anda dan saya, serta kita semua, sudah dilayakkan dan dipantaskan oleh Tuhan bahwa pertobatan menjadi jalan keluar untuk terbebas dari belenggu dosa, bahwa kita semua memiliki kesempatan untuk bersukacita. Tuhan sudah menawarkan kepada Anda dan saya serta kita semua untuk senantiasa menjadi pewarta akan kerajaan-Nya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengajar segala bangsa dengan pewartaan Santo Paulus Rasul. Semoga kami yang hari ini merayakan pertobatannya semakin mendekati Engkau seturut teladannya dan berani menjadi saksi kebenaran-Mu bagi dunia di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Seringkali tanpa kita sadari, Anda dan saya, serta kita semua lebih senang menunjukkan kesombongan kita, lebih senang menunjukkan kehebatan kita. Bahkan seringkali kita berujar, segala sesuatunya ketika Anda percayakan kepada saya, maka akan berjalan dengan baik apa adanya. Dengan sebaik mungkin saya lakukan. Bahkan seringkali menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan pujian. Pada bacaan pertama hari ini dari Kisah Para Rasul, Lukas menyuguhkan sebuah kisah seorang Saulus yang dengan penuh percaya diri memegang tugas surat perintahnya untuk menangkap para pengikut Kristus. Bahkan dia dengan percaya diri akan menangkap dan menghabisi semuanya. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik, dia bertemu dengan Yesus. Karena rahmat pertobatannya, ia diberikan kesempatan untuk menjadi rasul, untuk mewartakan kerajaan Allah, bukan membinasakan, tetapi membawa kebangkitan dan keselamatan bagi banyak orang. Kita pun demikian saat ini. Mungkin tantangannya berbeda, mungkin persoalannya berbeda pula. Yang menggerogoti iman kita bukanlah karena kita dikejar-kejar atau terhimpit karena mayoritas dan minoritas, tetapi karena kita membiarkan gaya hidup menggerogoti iman kita. Ambisi kita membuat kita tidak lagi berpegang teguh kepada apa yang kita imani. Pengetahuan kita membuat mata hati kita tertutup dan tidak mau terbuka pada penyelenggaraan ilahi. Peristiwa pertobatan Santo Paulus, di mana ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Paulus yang tadinya tidak pantas menjadi pantas. Paulus yang tadinya menjadi pengejar para pengikut Kristus, akhirnya menjadi pewarta akan kerajaan Allah, sebagaimana yang Tuhan kita Yesus Kristus wartakan. Semuanya terjadi karena adanya kemauan dan jawaban ya dari Saulus, yang kini kita kenal sebagai Paulus. Di dalam pertobatannya, di dalam ketekunannya, dan di dalam kesetiaannya, ia menjadi orang yang berbahagia. Ia menjadi orang yang penuh sukacita. Yang dia takuti adalah menyakiti hati Tuhan. Sungguh luar biasa. Anda dan saya serta kita semua juga diajak untuk pergi
kemanapun kita berada dan memberitakan Injil kepada sesama kita. Kita pun diberikan tugas yang sesuai dengan cara hidup kita. Kalau kita sebagai karyawan, jadilah karyawan yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Kalau kita menjadi buruh, jadilah seorang buruh yang menghidupi nilai-nilai kemuritan Kristus. Sebagai pemimpin, ya kita ikuti sebagaimana yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita ketika dia menjadi seorang pemimpin bagi ke-12 rasul. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita diajak di dalam beriman, kita menghidupi apa yang kita imani. Kita menghayati apa yang kita imani. Pertobatan adalah satu-satunya cara untuk menjadi hidup lebih baik. Jangan biarkan ambisi, kekuasaan, kesombongan menguasai hidup kita hingga akhirnya kita menomorduakan iman hanya karena kita merasa lebih tahu, hanya karena kita merasa lebih belajar banyak, lantas kita mulai menduakan Tuhan. Ingatlah, tugas Anda dan saya serta kita semua mewartakan kerajaan Allah pada porsi kita masing-masing. Ketika kita melakukannya dengan sepenuh hati, hidup kita akan senantiasa terberkati dan menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, iman bukanlah datang tiba-tiba. Ada proses perjumpaan dengan Dia yang Maha Tinggi. Dan itu membutuhkan sikap ya yang total dari kita sebagai orang beriman. Belajarlah dari Paulus yang berani meninggalkan perbuatan yang tidak berkenan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas hidupnya dengan sukacita. Maka dengan demikian, hidupmu, hidupku, hidup kita semua akan senantiasa berada dalam sukacita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.